Di part sebelumnya, misteri gadis getih anget. Mbak Mayang di sini yo ngelihat kondisi si Mbah. Beliau masuk ke dalam kamar si Mbah. Mbah sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah melihat sebentar, Mbak Mayang pun keluar. Tiba-tiba Mbak Mayang di sini terkejut karena dia merasa bahu sebelah kirinya ini ada yang memegang. Sembari beliau mendengar suara yang memanggilnya dengan sebutan kecil. Mbak, bilang sama ayahmu kalau kakek sebentar lagi mau pergi. Waktu terus berlalu. Setahun sudah berlalu dari masa kepergian almarhum mbahnya si Mbak Mayang. Beliau pun semakin banyak mengalami kejadian-kejadian yang tak pernah dipikirkan oleh Mbak Mayang. Mbak Mayang di sini mengungkap sebuah misteri kematian perempuan yang gentayangan di kampus tersebut. Mbak Mayang kembali dapat berinteraksi. Ceritanya begini. Lika-liku perjalanan Mbak Mayang dari kota Kediri menuju Alas Purwo yang berada di Banyuwangi. Ini sebenarnya dapat dilalui Mbak Mayang. Singkat perjalanannya bisa. Kalau saja Mbak Mayang ini mendengarkan bisikan-bisikan gaib, gambaran yang ada di pikirannya yang langsung menuju ke Alas Purwo yang ada di Banyuwangi. Tapi di sini lagi-lagi Mbak Mayang ini tidak terlalu mau mengandalkan bisikan tersebut. Karena di sini dia masih belum yakin bisikan itu datang dari siapa, gambaran ini kemana. Jadi di gambaran itu sudah terjelas, tempatnya itu di pesisir, hutannya itu terawat, asri lah. Tidak lain tidak bukan sebenarnya Mbak Mayang ini tahu kalau itu adalah kawasan hutan lindung yang ada di Alas Purwo. Tapi lagi-lagi dia di sini mencoba untuk aku cari aja lah. Ya kan dari sini kalau arahnya ke pesisir ini kan banyak hutan lindung, ini banyak hutan yang ada di tanah sini. Jadi dia menyusuri perjalanan yang cukup panjang, lika-liku perjalanan, dan akhirnya lagi-lagi ya titik belahnya dia mendengarkan bisikan gaib dan akhirnya tibalah dia di kawasan Alas Purwo. Itulah ya bayangan yang selama ini menjadi acuan Mbak Mayang untuk melakukan perjalanan ini. Karena di mimpi-mimpinya dia ini berkunjung ke Alas Purwo, ini melihat keindahan Alas Purwo tersebut selalu didampingi oleh seorang laki-laki tua. Ya kisaran usia 50-55 tahun lah. Laki-laki tua yang menggunakan pakaian tradisional Jawa dengan tubuh yang sudah agak sedikit membungkuk. Bagian wajahnya ini bersih, tidak ada kumis, tidak ada jenggot, bersih sekali. Lelaki tua tersebut di dalam mimpi atau bayangan selama 1,5 tahun ini mengajak Mbak Mayang untuk melihat keindahan yang ada di Alas Purwo, yang mana Mbak Mayang ini tahu kalau itu adalah kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Di situ banyak flora dan fauna, hutan di sana, terawat, ya hutan lindung. Tapi gambaran yang ada di dalam Alas Purwo, Mbak Mayang ini tidak tahu seperti apa sih kawasannya. Apakah di sana ada air terjun? Apakah di sana ada apa? Beliau sama sekali tidak pernah mencari tahu dan tahu, karena kan dia nggak hobi tempat-tempat seperti itu. Bahkan Mbak Mayang pun di sini ya setibanya di Alas Purwo, ini baru tahu dia kalau Alas Purwo itu selain sebagai objek wisata untuk orang yang ingin melihat keasrian hutan lindung Alas Purwo, di situ juga banyak penziarah-penziarah yang dalam tanda kutip berziarah dengan cara lain. Ya, banyak yang melakukan ritual-ritual magis ya, ritual-ritual spiritual dilakukan di sekitaran Alas Purwo. Jadi di dalam mimpi itu dia diajak laki-laki tua untuk melihat keindahan Alas Purwo. Apa yang dilihat Mbak Mayang di dalam mimpi yang ditunjukkan sama lelaki tua yang sebagai juru kunci penunjuk jalan ketika melihat Alas Purwo ini tidak sama dengan Alas Purwo yang sesungguhnya yang dilihat Mbak Mayang. Di sana ada sebuah permukiman yang indah. Hutan Alas Purwo ini cuma bagian depannya saja. Semakin jauh masuk ke dalam, itu sudah masuk ke pemukiman yang sangat ramai dan indah. Sesuai dengan apa yang ada di bayangan Mbak Mayang. Itulah yang dialami Mbak Mayang ketika di dunia nyata beliau menginjakkan kakinya sampai ke Alas Purwo. Setibanya di sana, di Alas Purwo,
Di sini dia minta izin dulu ya sama pengawas atau penjaga dari kawasan konservasi hutan lindung Alas Purwo. Minta izin, saat itu dia sampai di sana siang. Ditanya, "Adik ini dari mana?" "Saya dari Kediri, Pak." "Loh, jauh-jauh ke sini tujuannya apa?" "Ya enggak apa-apa, cuman ingin melihat keindahan Alas Purwo." "Cuman itu?" Nah, ditanya nih sama Bapak, "Enggak ada niat hajat lain kan?" "Enggak." "Ya maksudnya gini, kalau memang ada niat hajat lain, nanti biar didampingin. Takutnya kalau salah melakukan ritual di dalam, nanti kamu tidak bisa keluar. Itu akan menjadi urusan kami. Kalau kamu memang sekedar ingin berkunjung, ya sudah. Tapi pesanku cuma satu. Ingat, ini siang loh. Ketika nanti sampai kamu di dalam, suasana yang akan di dalam akan berubah seketika. Cahaya matahari itu tidak bisa tembus secara langsung masuk ke dalam karena rimbunnya pepohonan yang ada di Alas Purwo. Jadi suasananya itu akan terasa mendung, bahkan malam pun ini sama keadaannya kayak siang kalau kita masuk di Alas Purwo. Jadi pesanku cuma satu, perhatikan jammu terus. Jangan keasikan ngeluyur, kamu lupa ngeliat jam, tahu-tahu hari sudah malam. Kamu jangan sampai keluar dari Alas Purwo waktu gelap. Sebelum gelap, kamu harus sudah keluar. Itu aja pesan yang Bapak sampaikan. Iya, Mbak Mayang bilang. Mudah-mudahan sebelum gelap nanti, aku sudah puas, Pak, melihat keindahan dari Alas Purwo. Berangkatlah Mbak Mayang meninggalkan tempat tersebut. Beliau berjalan menuju ke pintu masuk Alas Purwo. Sesuai dengan apa yang dialaminya di alam mimpi. Beberapa langkah Mbak Mayang masuk ke kawasan Alas Purwo. Dari kejauhan, beliau melihat ada seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan dan baru mencoba untuk berdiri ketika melihat Mbak Mayang berjalan mendekat. Teruslah Mbak Mayang berjalan dan akhirnya sampai ke tempat lelaki itu berdiri. Ketika Mbak Mayang dapat melihat wajah lelaki tersebut dengan jelas dari jarak dekat, dia di sini sempat terkejut. Masa iya? Apa yang kualami di alam mimpi ini bisa terulang di kenyataan dunia ini. Lelaki tua itu menyapa Mbak Mayang. "Baru sampai, Nak. Yuk, kita lanjutkan perjalanan ini." Sesuai kalimat yang disampaikan lelaki itu di dalam mimpinya. Tanpa dapat berkata sepatah kata pun, Mbak Mayang pun mengikuti langkah lelaki tua tersebut masuk ke dalam kawasan Alas Purwo. Lebih dalam lagi, semakin dalam Mbak Mayang masuk ke kawasan Alas Purwo. Di sini Mbak Mayang melihat kalau pohon-pohon besar itu semakin jarang. Jaraknya semakin jarang. Cahaya di sini semakin terang, meninggalkan suasana mendung yang terpapar di pintu masuk Alas Purwo. Cahaya semakin terang, seakan-akan mentari itu bersinar sangat terang sekali dan mulailah mereka ini sudah jauh masuk ke dalam kawasan Alas Purwo. Mbak Mayang melihat pohon-pohon besar sudah semakin jarang, yang ada di sana itu pemukiman warga. Rumah-rumah besar dengan pondasi-pondasi yang kokoh sekali, terbuat dari bebatuan, tapi bentuk bangunan yang dilihat Mbak Mayang ya, yang ada di sana itu bangunan-bangunan dengan model bangunan jadul, bangunan-bangunan tua, rumah-rumah tua, ramai sekali, bersusun sangat rapi sekali. Ada yang besar rumahnya, ada yang sedang, ada yang kecil, tapi dengan pemukiman yang ramai, rumah-rumah yang sepadat itu, Mbak Mayang sama sekali tidak melihat ada satu orang pun yang ada di dalam rumah, di depan rumah, bahkan yang beraktivitas di jalan tersebut. Sama sekali tidak ada. Yang ada di sana cuma Mbak Mayang dengan lelaki tua yang tidak diketahui Mbak Mayang ini siapa. Beliau di sini terus mengikuti lelaki tua tersebut, terus berjalan. Tibalah di depan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun digambarkan cukup mewah. Bangunan depan itu terpapar batu-batu yang berkilauan. Ya seperti kayak batu granit lah. Itu ya ditempel, kalau sekarang mungkin marmer atau keramik lah ya, ditempel sebagai ornamen dinding
itu terpapar berkilauan sekali. Masuklah. Lelaki tua ini mengajak si Mbak Mayang ke rumah tersebut. Setibanya di dalam, Mbak Mayang dipersilahkan untuk duduk. Silakan, duduk di sini. Duduklah si Mbak Mayang ini. Lelaki ini meminta izin kepada Mbak Mayang, izin, aku mau ke belakang dulu sebentar. Lelaki itu meninggalkan Mbak Mayang seorang diri dan Mbak Mayang pun perhatikan, aku ini sebenarnya ada di mana. Rumah ini besar, tapi perabotnya kok kendi-kendi semua gitu. Kok tidak ada kursi, tidak ada meja, malah duduk ngedeprok di lantai. Jadi ini rumah siapa, tempat siapa, dan laki-laki itu mau kemana? Nah, di tengah Mbak Mayang ini memikirkan siapa yang punya rumah dan aku kenapa dibawa ke sini. Lelaki tua yang tadi membimbing Mbak Mayang masuk jauh ke dalam alas purwo sampai ke rumah tersebut, ini keluar dari bagian dapur lah, saya katakan di sini. Ya, keluar dari bagian dapur dengan seorang laki-laki yang memiliki karisma yang sangat tinggi sekali. Sama, pakaiannya menggunakan adat Jawa. Ya, pakaian orang Jawa pada zaman dulu lah. Tapi laki-laki yang sedari tadi membimbing Mbak Mayang melakukan perjalanan ini, laki-laki yang umur 50 tahun ini berjalan di belakang lelaki yang memiliki karisma ini. Yo, jalanlah. Si laki-laki yang tegap, gagah, yo, pancaran auranya itu terlihat sangat wah sekali, berjalan di depan, sedangkan lelaki tua ini berjalan di belakang sambil menundukkan tubuhnya, menggambarkan bahwa orang yang berjalan di depan ini memiliki jabatan penting, orang yang dihargai oleh orang yang berjalan di belakang. Siapa orang ini? Kok kelihatannya sangat terhormat sekali, memiliki pengaruh besar. Nah, karena sosok laki-laki yang berkarisma ini jalannya udah semakin dekat dengan posisi Mbak Mayang yang duduk. Mbak Mayang yang diajarkan tata krama oleh kedua orang tuanya, melihat ada yang jalan menghampiri kita, kita tidak boleh duduk ngedeprok itu. Kita harus berdiri menyambut untuk saling bersapa atau memberi salam lah tuan rumah atau orang yang menghampiri kita. Baru Mbak Mayang ini mengambil ancang-ancang untuk berdiri. Lelaki yang memiliki karisma tinggi ini memberikan isyarat dengan memberi kode. Berarti, dah duduk aja. Nggak usah berdiri. Lelaki itu pun sampai berhadapan dengan Mbak Mayang sembari mengatakan, nggak usah bangun, duduk aja di sini. Saya juga mau duduk di sini, ngobrol sama kamu. Duduklah. Lelaki tua itu ngedeprok sama si Mbak Mayang. Sedangkan lelaki tua yang berjalan membungkuk, ini pergi lagi dia. Meninggalkan Mbak Mayang, pergi lagi ke belakang. Nah, tinggallah di ruangan tersebut Mbak Mayang dengan lelaki yang memiliki karisma tinggi ini. Kita sebut saja di sini dengan sebutan Mbah Buyut. Lelaki itu tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lelaki tersebut tidak menyebutkan siapa namanya. Tapi Mbak Mayang yang sedari tadi sudah menyimpan sejuta pertanyaan, di sini tidak sungkan untuk bertanya dengan si Mbah Buyut. Mbah, kok saya ada di sini? Ini rumah siapa? Kenapa saya dibawa ke sini? 3 pertanyaan sekaligus ditanya oleh Mbak Mayang, dijawab dengan satu jawaban oleh Mbah Buyut. Ini rumahmu. Masa kamu lupa? Ini kan tempat tinggal kamu. Dengan jawaban yang singkat, padat, dan membuat Mbak Mayang semakin bingung, beliau kembali bertanya, memangnya aku di mana? Ini rumahku. Rumah siapa? Rumahku di Kediri. Aku tinggal sama ibu bapakku. Jadi pertanyaan ini seakan-akan kembali ingin menegaskan, yuk, kenapa kok aku di sini? Kamu itu siapa? Gitu. Nah, jadi Mbah Buyut mengatakan, ya susah nanti kalau aku jelasin. Yang jelas, kamu sudah datang ke sini, kedatanganmu itu sudah kutunggu sejak 17 tahun yang lalu. Kedatanganmu ke sini itu sudah kugambarkan dari 17 tahun yang silam. Karena untuk menunggu kamu datang dari 17 tahun yang silam, aku harus menunggu 4 generasi keturunan baru dapat melihat kehadiranmu. Ini sebenarnya sudah mengacu kepada penjelasan diri siapa si Mbah Buyut ini. Tapi Mbak
Mayang ini belum mengerti arah tujuan dari Mbah Buyut. Beliau pun di sini cuman menunduk sambil memikirkan, yo, ini di mana nih? Ini bukan Alas Purwo nih. Ini aku di mana? Dia sudah merasa kalau beliau masuk ke dimensi lain dari Alas Purwo. Lantas, Mbak Mayang diajak sama si Mbah Buyut untuk berjalan keluar. Mbah Buyut mengatakan, kamu rindu kan dengan tempat ini? Pasti kamu penasaran dengan tempat-tempat yang sudah pernah kamu lihat. Dibawa Mbak Mayang ini menuju ke satu mata air. Tempat yang airnya itu bening sekali. Bahkan kalau digambarkan, lebih bening dari aqua. Bening sekali. Di dalamnya itu terlihat cetek, tapi pasti tempat itu sangatlah dalam sekali. Saking kan dalamnya, sama sekali tidak ada riak atau tidak ada gelombang dari permukaan air tersebut. Suasana yang ada di sana sangatlah asri, indah, dan membuat jiwa sangat tenang sekali. Dari situ, Mbah Buyut kembali mengajak si Mbak Mayang berpindah ke tempat-tempat yang di dalam mimpinya Mbak Mayang sudah pernah melihat tempat tersebut. Jadi ketika Mbak Mayang sampai ke tempat itu, beliau di sini sudah merasa tidak asing lagi. Beliau sudah hafal lah selak-beluk dari tempat yang ditunjukkan sama si Mbah Buyut, dan sampailah Mbah Buyut ini mengantarkan Mbak Mayang pada saat itu ke titik ke-10 dari tempat mereka jalan-jalan di lokasi tersebut. Jadi sudah 10 tempat nih. Yang pertama tadi kan mata air, yang kedua ini banyaklah tempat-tempat sampai 10 tempat yang didatangi oleh mereka, dan masuk ke tempat yang ke-11. Ini sebuah tempat yang membuat si Mbak Mayang ini semakin yakin bahwa dirinya itu tidak berada di Alas Purwo yang sesungguhnya, melainkan ini aku berada di dimensi lain dari Alas Purwo. Karena tempat itu ini menggambarkan kalau ini bukan dunia alam manusia. Ini alam gaib. Karena apa yang dilihat Mbak Mayang itu tidak bakal ada di dunia nyata. Apa yang dilihatnya? Semua yang dilihat Mbak Mayang ini berkilau layaknya intan permata. Baik itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu berkilau layaknya emas. Di situ baru dia sadar kalau aku bukan berada di dalam Alas Purwo. Di titik ke-11, Mbah Buyut mengatakan kepada Mbak Maya, kamu sekarang aku antarkan pulang ya. Karena batas tempat kamu injak sekarang, ini adalah titik terakhir yang akan menjadi tempat tinggalmu di kemudian hari. Kedatanganmu ke sini, kembalinya kamu ke sini, yaitu memang aku yang mengiringi langkahmu, aku yang menyerumu untuk kembali ke sini. Dan setelah kamu pulang di hari ini nanti, ingat, tepat di malam 1 Suro nanti, kamu akan kembali ke sini, ke tempat ini, ke tempat yang ke-11. Tanpa Mbak Mayang dapat bertanya, ada apa di malam 1 Suro? Siapa yang mau jemput aku? Kok aku harus balik ke sini lagi? Mbah Buyut mengantarkan Mbak Mayang berjalan menuju arah keluar dari Alas Purwo. Seketika, suasana yang ada di alam hutan Alas Purwo kembali normal seperti biasa. Mbak Mayang pun sadar kalau dia baru melalui pintu gaib yang ada di Alas Purwo. Beliau berjalan dengan tergesa-gesa dan keluar dari gerbang Alas Purwo. Ketika Mbak Mayang keluar dari gerbang Alas Purwo, di sini dia ngeliat jam. Jam itu menunjukkan 4:30. Tapi dia tidak tahu 4:30 apa. Dia pikir di sini 4:30 sore. Tapi kok 4:30 sore ngembun. Cuaca sangat dingin sekali. Dan ternyata 4:30 yang dilihat Mbak Mayang ini bukan 4:30 sore, melainkan jam 4:30 subuh. Beliau sudah melalui perjalanan yang sangat panjang sekali di dalam Alas Purwo. Beliau mengunjungi 11 titik yang memiliki energi gaib terkuat, tertinggi yang ada di Alas Purwo. Dengan ketakutan, dengan rasa cemas yang tinggi, akhirnya Mbak Mayang di sini dapat keluar dari lokasi tersebut dan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke tempat Mbak Mayang berkuliah. Setibanya di kosan, Mbak Mayang di sini berpikir, aku nih gila ya.
kok aku nekat sampai melakukan perjalanan yang panjang ini? Dan apa yang aku dapat? Hasil yang aku dapat? Ya aku cuma dapat merasakan kepuasan, ya kerinduan yang terobati, tapi malah di sini semakin dalam rasa penasaranku tentang siapa sih sebenarnya aku ini, kekuatan apa yang ada di dalam diriku ini, dan siapa sosok Mbah Buyut yang menjanjikan kalau di malam 1 Suro nanti aku akan kembali ke Alas Purwo. Itu siapa? Dan inilah sebuah misteri yang akhirnya terpecahkan oleh Mbak Mayang. Di malam 1 Suro, sosok yang menjemput Mbak Mayang ini sangatlah fantastik sekali. 11 perwujudan laki-laki yang mengenakan pakaian bermacam-macam. Ada yang mengenakan pakaian pendekar, ada yang mengenakan pakaian seperti ulama, ada juga yang mengenakan pakaian seperti orang biasa, menggunakan pakaian masyarakat tradisional Jawa. 11 laki-laki yang memiliki paras tampan, 11 laki-laki yang memiliki tubuh yang kekar, 11 laki-laki tampan yang menjemput Mbak Mayang di kosannya pada saat itu. Dilihat oleh Mbak Mayang, mereka datang dengan menunggangi masing-masing 1 ekor kuda. Yang mana di malam 1 Suro itu, Mbak Mayang sudah wanti-wanti nih. Ya, jauh-jauh hari sebelum tiba malam 1 Suro, beliau sudah ancang-ancang, nih pas malam 1 Suro, aku minum obat aja lah biar tidur, biar ngantuk. Jadi aku nggak ngalamin kejadian yang ya, mungkin aku mau dibawa kemana. Itu yang sudah digambarkan Mbak Mayang, tapi ya Mbak Mayang tidak dapat menolak. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang kalau saya katakan ini adalah perjalanan spiritual yang sangat langka dan jarang dialamin dan dirasakan oleh orang. Dia tidur, raganya tidur, tapi sukmanya yang menembus dimensi lain. Yang dibawa dijemput oleh sosok lelaki yang pakai kuda ini, 11 laki-laki yang menunggangi kuda ini. Itu bukan raga dari Mbak Mayang, melainkan sukma yang sudah dijanjikan untuk kembali ke Alas Purwo. Kasar ngomong lah saya bilang, pada malam 1 Suro, Mbak Mayang ini sudah mati suri. Untung aja dia di kosan seorang diri. Mungkin kalau ada orang yang sadar bangunin Mbak Mayang tidur, itu dia nggak akan bangun. Bahkan kalau dicek, nafasnya pun cuma sesekali. Karena sukmanya sepenuhnya itu sudah dibawa masuk ke dimensi lain menuju ke Alas Purwo. Di perjalanan Mbak Mayang di sini diberikan 1 tunggangan kuda. Total 12 kuda berjalan dari kosan Mbak Mayang, menembus alam antah berantah, dan tiba-tiba udah sampai ke gerbang Alas Purwo. Dan lelaki tua yang kemarin menyambut Mbak Mayang di Alas Purwo ini sudah menunggu. Setibanya rombongan ini di pintu gerbang disambut oleh lelaki tua, mereka semua turun dari kuda masing-masing dan berjalan menuju ke titik 11 yang saya ceritakan tadi. Titik di mana Mbak Mayang sadar kalau ini bukan Alas Purwo yang sesungguhnya karena semua yang ada di sana berkilauan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di sana ini berkilau layaknya emas. Buah-buahan yang ada di pohon, yang ada di tempat tersebut, ini layaknya intan dan permata. Ke tempat itulah Mbak Mayang dibawa, dan setibanya di tempat itu, suasana yang dilihat Mbak Mayang kemarin yang sudah hembring, yang sudah glamor, ini tambah megah, tambah meriah, dan barulah di situ Mbak Mayang dapat melihat bahwa kemarin dia datang ke sana, pemukiman padat tapi tidak ada penduduknya. Loh, kok ini rame? Orang ini seakan-akan menunggu kedatangan Mbak Mayang dengan 11 laki-laki yang menjemputnya. Bahkan di sini, kedatangan Mbak Mayang ini disambut dengan tari-tarian tradisional Jawa. Tari-tarian yang sama sekali tidak diketahui Mbak Mayang ini nama tariannya apa. Karena kan masa sekolah Mbak Mayang ini aktif dia di sekolahan. Jadi tari-tari tradisional ini dipelajarin semua. Tapi kok ini tarian apa? Tidak pernah aku ketahui gerak tarian ini. Mbak Mayang di sini menikmati gerak tari dari penari-penari cantik yang ada di hadapannya, dan seketika beliau masuk ke dalam dunia gaib yang ada di Alas Purwo. Tanpa Mbak Mayang sadari kemeriahan, keramaian yang ada di tempat tersebut. Ini semua adalah
persembahan yang diberikan oleh Mbah Buyut memang untuk menyambut Mbak Mayang datang di malam 1 Suro tersebut dan sekaligus ingin menikahkan Mbak Mayang ini dengan 11 lelaki tampan yang menjemputnya tadi. Seketika Mbak Mayang mengetahui maksud tujuan dari Mbah Buyut akan menikahkan Mbak Mayang dengan 11 lelaki sekaligus. Sontak membuat Mbak Mayang terkejut dan marah. Loh, kamu ini siapa? Kok ya tiba-tiba mau nikahin aku dengan 11 laki-laki sekaligus, 11 orang yang nggak aku kenal. Kamu tahu nggak? Aku ini masih kuliah, aku ini masih ABG. Aku belum siap untuk menikah. Bahkan dengan satu lelaki pun belum terfikir. Kamu ini siapa? Lebih-lebih dari ibu bapakku. Mbah Buyut baru di sini membuka jati dirinya yang sebenarnya siapa. Akulah yang selama 17 tahun ini selalu memberikan bisikan kepadamu. Akulah yang selama 17 tahun ini menjagamu. Dan akulah yang selama 17 tahun ini merindukan kamu untuk sampai ke sini di hari ini dan di waktu ini. Yo, kamu itu siapa? Memangnya kenapa? Selama 17 tahun kamu harus melindungi dan menjaga aku. Mbah Buyut mengatakan, aku adalah leluhurmu. Aku adalah nenek moyangmu. Sudah 4 generasi berlalu setelah masaku dulu. Aku merindukan kehadiran sosok seperti kamu yang mewarisi Getih Anget. Kamu terlahir sebagai gadis Getih Anget di keturunan kelimaku. Kalau kamu tak kujaga, kalau kamu tak kulindungi sedari kamu kecil, mungkin apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, ini tidak sama dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu alami ketika usiamu melewati batas 17 tahun yang lalu. Mungkin waktu itu kamu sudah merasa kamu aneh. Kamu dapat melihat sosok-sosok yang tak terlihat oleh orang banyak. Itu menakutkan. Tapi yang kamu lihat itu tidak seberapa dari apa yang sebenarnya harus kamu lihat. Makanya dari itu, di usiamu yang sudah lewat dari 17 tahun, untuk menjaga diri kamu agar Getih Anget yang ada di dalam dirimu dapat terkontrol, kamu harus dinikahi dengan 11 lelaki yang berasal dari tempat ini. Mendengar itu, nggak mau Mbak Mayang ini menuruti permintaan dari lelaki tersebut. Ya walaupun lah kamu leluhurku, buyutku, tapi aku nggak mau untuk menikah. Apalagi aku nggak tahu aku ini sekarang ada di mana dan kalian ini bangsa apa. Yang jelas kalian ini bukan bangsa dari manusia. Nah, mendengar itu, ya, Mbah Buyut dari Mbak Mayang mencoba kembali memujuk dan menjelaskan bahwa ya, ini tempat asalmu, nak. Suatu saat nanti kamu akan kembali ke sini. Getih Anget yang mengalir atau yang menetes ke dalam dirimu itu ya berasal dari sini. Kekuatan gaib yang ada di sini untuk mengunci atau mengontrol, menjaga Getih Anget yang ada di dalam dirimu. Kamu harus kembali ke sini dengan membentengi dirimu dengan 11 pasukan yang akan kamu nikahi. Tetap tidak mengerti Mbak Mayang di sini dan coba saya jelaskan ya biar sahabat-sahabat juga mengerti nih. Jadi Mbah Buyut yang ada di sana itu adalah leluhur atas dari Mbak Mayang. 4 generasi dari Mbah Buyut. Ya, 4 generasi di bawah ini mereka tidak ada yang menurunkan garis keturunan Getih Anget yang dimiliki oleh Mbah Buyut. Bahkan mbah atau kakek Mbak Mayang yang dilihatnya meninggal ini tidak memiliki keistimewaan Getih Anget di dalam dirinya. Bahkan bapaknya si Mbak Mayang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan hebat, kemampuan gaib yang disebut Getih Anget. Mbak Mayang lah yang mewarisi Getih Anget dari 4 generasi di bawah Mbah Buyut. Makanya dari itu, Mbah Buyut di sini menjaga Mbak Mayang dari hari pertama lahirnya Mbak Mayang sampai di usianya yang ke-17 tahun. Kalau Mbah Buyut tidak menjaga Mbak Mayang, tidak memberikan perlindungan, Mbak Mayang di sini akan mengalami kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sekali.
Mulai dari kecil dia akan dapat melihat sosok yang tak kasat mata, sosok yang mengerikan. Pasti karena getih anget yang ada di dirimu itu akan menjadi magnet untuk makhluk astral. Kamu ingin melihat kondisi kalau kamu tidak aku berikan perlindungan. Seketika suasana yang ada di sana yang tadinya perwujudan mereka itu perwujudan manusia, penari-penari tadi adalah penari-penari cantik, seketika berubah menjadi sosok-sosok yang mengerikan dan menakutkan, membuat Mbak Mayang tidak berani untuk melihat sosok-sosok yang ada di sana. Di sini dia merem sambil berteriak, "Tolong! Tolong, aku takut!" Dan ketika Mbah Buyut mengatakan, "Sudah, buka matamu," itu cuma sekedar gambaran. Mbak Mayang membuka mata dan suasana kembali seperti apa yang awal dilihat Mbak Mayang. Itulah apa yang kamu lihat ketika aku tidak memberikan kamu perlindungan. Pastinya kamu akan menyesal dengan kemampuan yang ada di dalam dirimu. Nah, dengan kamu sudah menginjak usia yang ke-17, itu batas perlindungan yang dapat kuberikan. Untuk ke depan nanti, kamu harus menjalankan kehidupan ini dengan kemampuan getih anget itu seorang diri. Tanpa aku dapat memperhalus penglihatan dan pendengaranmu. Di sini tidak ada batasan lagi antara kamu dengan makhluk gaib. Dan di usia-usia kamu sekarang, kamu itu diincar oleh raja-raja jin, oleh demit-demit, penguasa gunung, penguasa lembah. Kamu diincar oleh sosok tersebut untuk dimiliki. Getih anget yang ada di dirimu itu sumber kekuatan bagi mereka. Makanya dari itu, untuk mengunci semua itu, malam ini di satu suro ini, kamu harus dinikahi dengan 11 pengawal yang akan melindungi dirimu. Pernikahan ini tidak sama dengan pernikahan yang kamu pikirkan. Ini cuma sekedar untuk mengunci getih anget yang ada di dalam dirimu. Agar getih anget yang ada di dalam dirimu ini dapat kamu pergunakan untuk kepentinganmu sendiri atau untuk membantu sesamamu tanpa ada gangguan dan ancaman dari makhluk-makhluk yang akan selalu mengintai kamu. Setelah panjang lebar dijelaskan oleh Mbah Buyut, akhirnya di sini Mbak Mayang pun mencoba untuk menerima kenyataan dan prosesi pernikahan pada malam itu dilakukan oleh Mbah Buyut. Pernikahan secara gaib dengan 11 laki-laki tampan yang akan menjadi pengawal gaib Mbak Mayang. Dan inilah awal perjalanan Mbak Mayang. Melalui hari-hari dengan dia sudah tahu siapa dirinya dan sadar ada kekuatan yang sangat luar biasa di dalam dirinya yang disebut dengan getih anget. Bukan cuma sekedar dapat berinteraksi, melihat makhluk astral yang ada di sekitar di sini. Mbak Mayang dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang banyak. Yang jelas, ketika Mbak Mayang dalam keadaan terdesak, ada yang berniat jahat untuk melukai Mbak Mayang. Di sini, beliau sudah mengetahui kejadian tersebut dan dapat terhindar dari niat jahat orang-orang yang ingin menyakiti Mbak Mayang. Dan Mbah Buyut setelah melakukan prosesi pernikahan tersebut mengatakan kepada Mbak Mayang bahwa selama masa pernikahanmu dengan 11 laki-laki yang berasal dari alam ini, kamu harus menjaganya dengan tidak dekat. Bahkan di sini jangan sampai kamu pernah berpikir untuk menikah dulu sampai masa getih anget kamu ini sudah tidak wangi lagi. Masa getih anget kamu ini sudah tidak diincar oleh sosok makhluk gaib lagi. Dan setelah masa itu berakhir, kamu boleh menikah. Jodohmu tidak akan jauh, tapi kalau sekarang kamu menikah, 11 kekuatan gaib yang mendampingi kamu itu seketika akan sirna dan keselamatanmu akan terancam. Mbak Mayang di sini menuruti apa yang disampaikan atau yang dipesankan oleh Mbah Buyut. Jadi di masa kuliah sampai Mbak Mayang ini berusia kurang lebih sekitar 35 tahun lah. Mbak Mayang di sini tidak pernah dekat dengan laki-laki. Mbak Mayang di sini belum terpintas terpikir kalau dirinya akan menikah. Sampai di mana?
Batas getih anget yang ada di tubuh Mbak Mayang ini sudah tidak sewangi dulu lagi, seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Buyut. Kodenya seperti ini. Getih anget itu akan hilang ya secara sendirinya ketika wanita ini akan menikah, dan hilangnya getih anget di dalam diri Mbak Mayang ini ketika melahirkan seorang anak dari pernikahannya dengan seorang laki-laki. Proses yang paling mengerikan yang harus dilalui Mbak Mayang sebagai wanita getih anget ini bukan proses Mbak Mayang mengetahui jati dirinya, atau ketika proses Mbak Mayang ini melihat sosok penampakan yang mengerikan, bukan. Tapi proses ketika Mbak Mayang melahirkan anak. Karena seorang wanita getih anget yang melahirkan seorang anak, kelahirannya pada saat itu ditunggu oleh banyak sekali makhluk gaib yang sudah menunggu di tempat persalinan tersebut. Nungguin apa sih makhluk gaib ini? Ya menunggu anak yang lahir ini. Apakah anak yang lahir ini akan menurunkan atau mewariskan getih anget titisan dari ibunya, atau anak ini tidak memiliki garis titisan getih anget? Itu yang ditunggu makhluk astral. Kalau saja anak yang terlahir ini menitiskan getih anget, anak tersebut akan segera disambar oleh sosok makhluk gaib ketika sang ibu tidak memiliki kekuatan lagi. Karena ketika melahirkan, getih anget sang ibu akan hilang. Proses itu akhirnya sampai di masa kehidupan dari si Mbak Mayang. Masa-masa di mana getih anget di dalam dirinya ini sudah tidak memancarkan aroma wangi untuk memancing atau memancing keinginan makhluk astral yang ada di sekitarnya untuk selalu dekat dengan Mbak Mayang. Tibalah di mana Mbak Mayang mengenal seorang laki-laki di usia yang sudah menginjak 35 tahun lebih. Akhirnya, singkat cerita, Mbak Mayang menikah. Nikahlah Mbak Mayang ini dengan lelaki tersebut. Ya, beberapa bulan menikah, Mbak Mayang di sini dinyatakan hamil. Nah, di kehamilan si Mbak Mayang ini, beliau bertemu dengan Mbah Buyut di dalam mimpinya dengan mengatakan bahwa tidak perlu kamu khawatirkan tentang prosesi persalinanmu nanti. Getih anget yang ada di dalam dirimu itu sudah sirna. Dan getih anget di dalam keturunan ini itu sudah hilang. Kamu sebagai pewaris getih anget dalam keturunanku. Makanya dari itu, Mbah Buyut ini memberikan penjagaan yang luar biasa sekali kepada si Mbak Mayang ini. Sampai getih angetnya itu hilang. Ya, sampai getih angetnya itu tidak memancing energi-energi negatif lagi. Karena kekhawatiran Mbah Buyut itu seperti ini, sahabat. Anak getih anget ini bisa saja lost control. Dia selalu mendengarkan bisikan gaib yang jahat. Itu semua bisikan gaib itu diikutin sama anak getih anget ini, dan anak getih anget ini bisa menjadi orang yang memiliki kekuatan hitam yang sangat kuat, bahkan sulit untuk ditandingi. Ketika sudah masuk ke dunia hitam atau menjadi jahatlah dengan kekuatan getih anget ini, itu sulit untuk diajak bertobat. Kekhawatiran Mbah Buyut, jangan sampai garis keturunan terakhirku sebagai titisan getih anget ini menjadi momok besar atau bikin malu keluarga. Karena dari turun-temurun garis keturunan Buyut sama si Mbak Mayang, mereka mewarisi getih anget, tapi mereka semua dapat menjalankan titipan dari Yang Maha Kuasa, kekuatan getih anget ini untuk kebajikan dan kebaikan. Makanya Mbak Mayang di sini yang dinyatakan sebagai pemegang getih anget terkuat dan sekaligus terakhir di keluarga mereka, dikhawatirkan akan tergoda dengan ajakan setan, makanya dijaga terus. Dan kamu jangan khawatir, setelah pernikahan ini kamu punya anak, jangan khawatir kalau anakmu akan mewarisi getih anget. Tidak akan ada lagi getih anget di keluarga kita. Mbah Buyut pun berterima kasih kepada Mbak Mayang dan mengatakan, 11 kekuatan gaib yang melindungimu itu akan tetap
akan melindungimu, tapi mereka sudah tidak ada lagi di sekitar kamu. Yang mana biasanya kekuatan gaib itu selalu ada kemanapun Mbak Mayang ini pergi. Tapi setelah Mbak Mayang menikah, apalagi setelah Mbak Mayang melahirkan seorang anak, kekuatan gaib tersebut akan kembali ke Alas Purwo dan menjaga Mbak Mayang dari kejauhan. Apa yang dialami Mbak Mayang? Getih anget yang ada di dalam diri Mbak Mayang. Ini tidak diceritakan Mbak Mayang kepada ibu dan tidak diceritakan Mbak Mayang kepada ayahnya. Mereka semua tahu sendiri dari gerak-gerik gelagat yang terlihat dari Mbak Mayang. Dan akhirnya, setelah Mbak Mayang ini menikah di malam 1 Suro dengan 11 jin, beliau ini kan melakukan perjalanan spiritual. Ya, jadi sukmanya saja yang jalan, raganya tetap di kosan dalam keadaan tertidur. Ketika terbangun, beliau di sini merasa kalau dirinya itu memiliki energi yang besar, segar sekali, dan dengan energi besar tersebut, beliau di sini seakan-akan ya menganggap kalau apa yang disembunyikan oleh orang-orang sekitarnya ini dapat dilihat, bahkan ini dapat membantu si Mbak Mayang ini dalam proses perkuliahan. Setiap ada ujian, Mbak Mayang ini tidak perlu belajar banyak ya. Jadi dia memang ya kayak apa sih yang mau ku tahu, itu tahu. Nah, dari situ Mbak Mayang menganggap kalau kemampuan ini bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Ya akhirnya Mbak Mayang pun tidak selesai di perkuliahannya. Dia lebih memutuskan untuk kembali ke Kediri untuk menjalankan sebuah bisnis, dan bisnis ini pun didukung sama kedua orang tuanya dengan mengandalkan kemampuan getih anget. Di sini dia dapat mengembangkan bisnisnya, dan dari situlah ayah dari Mbak Mayang, ibu dari Mbak Mayang sadar kalau anaknya ini memiliki perilaku, memiliki watak yang disebut sebagai getih anget, yang mana ini adalah garis keturunan yang sudah hilang dari ayah Mbak Mayang. Lagi-lagi Mbak Mayang dipanggil oleh ayahnya. Langsung Mbak Mayang di sini disekak dengan sang ayah mengatakan, "Kamu getih anget. Sejak kapan kamu merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri kamu? Pasti ketika kamu sampaikan kepada ayah, Mbah mengatakan usianya udah nggak lama lagi ya. Pasti itu getih anget yang ada di dalam dirimu. Itu yang mewujud seperti mbahmu." Mbak Mayang mengatakan, "Iya, pada saat itu aku belum tahu apa itu getih anget. Sekarang, ya sekarang aku tahu. Iya, aku bertemu dengan Mbah Buyut, dan Mbah Buyut mengatakan, aku garis keturunan yang sudah ditunggunya 4 generasi. Dan selama 17 tahun, kenapa aku tidak memperlihatkan gerak-gerik seperti anak-anak yang serupa denganku, yang dapat melihat makhluk astral? Karena semenjak aku lahir, Mbah Buyut sudah memberikan penjagaan agar aku tidak dapat melihat sosok-sosok yang menakutkan itu. Dan sekarang, di usiaku yang sudah lewat 17 tahun, aku harus menjalani kehidupan sebagai wanita getih anget." Dari situlah ya, ayahnya si Mbak Mayang ini tahu bahwa garis keturunannya kembali setelah 4 generasi hilang. Dan sang ibu pun baru menceritakan satu kejadian yang bikin Mbak Mayang ini kaget. Loh, kok seperti ini jalan hidupku yang tidak pernah diceritakan. Jadi menurut penuturan dari sang ibu, Mbak Mayang ini seorang anak yang terlahir dalam sebuah harapan yang besar sekali. Karena 6 tahun pernikahan ayah dengan ibunya si Mbak Mayang, mereka sudah melakukan berbagai upaya. Gimana bisa hamil? Ke dokter sudah, kemana sudah, tapi ibu Mbak Mayang di sini dinyatakan mandul. Ada sesuatu ya yang ada di rahimnya ini tidak memungkinkan ibu Mbak Mayang ini akan bisa hamil. Setelah divonis mandul, keputusasaan pun di sini muncul. Di saat keputusasaan itu muncul, di saat harapan sudah betul-betul hilang dari pasangan suami istri ini, ayah dan ibunya si Mbak Mayang, di sini kekuatan keturunan dari ayah Mbak Mayang tiba-tiba muncul. Dalam sebuah mimpi ibu dari Mbak Mayang, beliau bertemu dengan sosok Mbah Buyut. Di dalam mimpi itu, ibunya Mbak Mayang di sini tidak mengenali kalau itu adalah Mbah Buyut dari suaminya. Ya karena Mbah Buyut itu kan 4 generasi di atas. Tapi dilihat dari perawakannya kok
wajahnya mirip-mirip ya dengan suamiku. Nah, di dalam mimpi itu dia datang, ya, lelaki yang mirip suaminya ini datang membawa ibu dari si Mbak Mayang, yaitu masuk ke dalam kawasan Alas Roban tapi dalam dimensi gaibnya. Di sana dijelaskan bahwa harapan kalian itu sebenarnya ya bukan keputusasaan. Yang akhir dari harapan besar kalian itu bukan keputusasaan. Sabarlah. Dalam beberapa waktu nanti kalian akan ya, mendapatkan apa yang kalian usahakan selama ini. Dan kamu akan melahirkan seorang anak perempuan. Itu jelas dikatakan oleh lelaki tersebut ketika mendengar kamu akan melahirkan anak perempuan. Ibu dari Mbak Mayang pun terbangun dari mimpinya. Tepat 2 minggu setelah mimpi itu berlalu, ibu dari Mbak Mayang di sini kok mual, muntah, mensnya di sini telat. Dicek langsung ke dokter. Dokter yang menyatakan kalau ibu mandul. Ini terkejut, mengatakan keajaiban. Ini keajaiban. Ibu Mbak Mayang dinyatakan positif hamil. Dan setelah dinyatakan hamil, di dalam dunia nyata, di dalam keadaan sadar, ibu dari Mbak Mayang ini ke pasar. Seperti biasa, pagi-pagi ke pasar, belanja untuk masak hari itu. Ibu dari Mbak Mayang kembali bertemu dengan lelaki tua yang ditemui ibu Mbak Mayang di dalam mimpi. Yang mengatakan, kalau dalam waktu dekat kamu akan mengandung atau melahirkan seorang anak perempuan. Itu nyata sekali bertemu, tapi yo di kerumunan aktivitas pagi di pasar, ini rame ya. Lelaki tersebut berpapasan dengan ibunya si Mbak Mayang. Lelaki tersebut melemparkan senyuman yang seakan-akan ya senanglah melihat kondisi ibunya Mbak Mayang ini sudah positif, hamil muda. Nah, jadi itu berselisihan seperti ini, ibu Mbak Mayang mau menegur, tapi ya, suara mau keluar menyapa, "Pak!" Sosok itu sudah menghilang di tengah kerumunan orang-orang yang ada di pasar. Itu fenomena ketika ibu dari Mbak Mayang ini hamil. Dan ketika saat melahirkan, ibu Mbak Mayang di sini berteriak di dalam ruang persalinan. Ini bukan berteriak karena sakit, ingin melahirkan, bukan. Tapi berteriak ketakutan dengan penampakan-penampakan makhluk mengerikan yang ada di rumah sakit tersebut. Sosok-sosok yang menakutkan ini memenuhi ruang persalinan. Jadi dia berteriak, "Pak! Pak!" Saat ngeden mau melahirkan Mbak Mayang, ini bukan teriakan rasa sakit atau segala macam, enggak. Tapi itu adalah teriakan karena ketakutan. Setelah Mbak Mayang keluar dari rahim, tangisan Mbak Mayang di sini memecahkan suasana yang ada di sana. Seketika semua makhluk yang ada di sana menghilang. Nah, dari kejadian itu, ibunya si Mbak Mayang ini menceritakan kepada ayahnya. Tapi ayah Mbak Mayang di sini tidak menarik kesimpulan kalau anak yang lahir ini adalah gadis getih anget. Karena semasa-masa kecil, Mbak Mayang ini tidak pernah mengadukan kalau dia melihat sosok A, sosok B, hantu, segala macam. Nggak ada. Jadi kesimpulan yang ditarik sama ayahnya Mbak Mayang, ya sudah, berarti apa yang kamu alami itu cuma sekedar apa yang terlihat saja. Anak kita bukan pewaris dari darah getih anget. Karena nggak ada tanda-tanda dari kecil. Makanya cerita garis keturunan getih anget ini sama sekali tidak pernah diceritakan kepada Mbak Mayang. Dan setelah semua ini terjadi, barulah beliau diceritakan semua dan satu keluarga ini kaget kalau Mbak Mayang terpilih menjadi pewaris getih anget. Akhir kisah, Mbak Mayang mengatakan di sini sekarang beliau hidup dengan tenang, dengan damai bersama suami dan anak-anaknya, dan alhamdulillah. Apa yang diucapkan Mbah Buyut mengatakan kalau kamu garis keturunan terakhir yang memiliki kemampuan getih anget itu benar adanya, dan sosok gaib itu selalu ada di sekitar kita. Tapi Mbak Mayang sudah tidak merasakan interaksi yang berlebihan lagi. Alhamdulillah Mbak Mayang dapat hidup damai, tenang, dan sejahtera dengan keluarganya. Itulah kisah misteri yang sangat menarik tentang getih anget. Siapa dari sahabat yang ada di sini yang memiliki perasaan atau memiliki kesamaan dari cerita yang dibagikan oleh Mbak Mayang? Boleh tuliskan di komentar. Mungkin sahabat ingin ada yang dibagikan, bisa langsung kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com.
Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Istilah geti anget ini mungkin masih jarang terdengar di masyarakat. Namun, geti anget adalah fenomena yang sangat unik sekali. Jangan takut ketika kita dititipkan kemampuan seperti geti anget Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah menitipkan sesuatu kepada kita, berarti Allah yakin kita yang diemban atau yang dititipkan ini dapat menjaga titipan yang Allah berikan. Lakukan apa yang semestinya kita lakukan. Jangan menjadikan kelebihan yang dititipkan oleh Allah menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Berlakulah sesuai dengan apa yang patut kita lakukan. Manusia harus menjadi manusia. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.